bagi berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir.
Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Gimana kabarnya Pananda hari ini? Luar biasa ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, sudah terpikirkan belum hari ini, siang ini? Apa yang ingin diminta? Biasa kita datang ke gereja, ada beberapa yang ingin kita minta, benar nggak? Coba katakan yang kiri saya, tanyakan kepada sebelah kanannya, kamu minta apa hari ini? Nggak berani nanya ya? Nah, sekarang giliran yang kanannya jawab ya, sebelah kiri yang nanya tadi. Ya, minta-minta. Gitu. Ikutin saya ayo, minta-minta, beli dong. Banyak dari kita selalu meminta apa yang kita inginkan, butuhkan, benar nggak? Sebenarnya itu yang kita minta adalah hal-hal yang kita khawatirkan. Saudara kadang minta, oh supaya gaji gede, punya mobil, punya rumah, supaya badan sehat, apalagi kekayaan, ya kan? Dan banyak hal yang kita minta, dan itu membuat kita kadang jadi khawatir. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi yang kita khawatirkan, yang kita minta sebenarnya itu adalah semua bonus. Coba katakan kanan kirinya, bonus. Nah, jadi kita harus mencari apa? Carilah kerajaan Allah. Mencari di dalam kerajaan Allah ada siapa? Ada raja, benar nggak? Carinya rajanya. Raja adalah sumber segala sumber yang kita butuhkan. Jadi bonus-bonus tadi, ketika kita mencari kerajaannya, mencari rajanya, semua akan ditambahkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya bonus. Kita cari raja, kita mengasihi Allah. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Waktu kita mengasihi Allah, saya percaya Tuhan juga mengasihi kita. Dan semuanya akan ditambahkan buat kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini kami percaya. Bukti kami mengasihi Engkau Tuhan, yaitu ketika kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Hari ini kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Kami mau dengan hati kami Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya itu adalah bentuk kami mengasihi Engkau. Dan sebagai balasannya kami percaya semuanya akan ditambahkan hari ini Bapak. Buat kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bolehkah kita berdiri sama buat kanan kirimu bilang mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, kita mau nyatakan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Kami mau katakan ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa.
kasih-Nya. Mari kita rasakan kebaikannya dalam hidup kita. Oh, oh. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Oh, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ada Mari nyatakan berkuasa. apapun yang terjadi kami percaya Mujizat, sebab Yesus ada. ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Amin. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Dia Allah yang besar atas hidup kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, siap untuk kita memuji Tuhan, amin. Apapun yang kita alami, kita mempunyai iman Dia Allah yang besar atas hidup kita. Come on. Kami memuji-Mu Tuhan, karena kami percaya apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang maha besar. Mari kita tinggikan Dia bersama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekarang yang bersama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
ditinggikan di tempat ini. Kita penuhi tempat ini dengan pujian kita kepada Tuhan. Come on. Yes. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, one more time, sing, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Dia yang terbesar, Dia yang termulia, Yesus. Come on. Sungguh Dia yang layak terima pujian kita, amin. Waktu kita berkata Tuhan maha besar, saya percaya masalah kita, musuh kita, dosa kita akan terlihat semakin kecil di hadapan Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi Bapak Saudara, Dia Allah yang tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah yang telah memulihkan hidup kami. Dia Allah yang telah memenangkan setiap perjuangan dalam pergumulan kita. Dia Allah yang sama yang hari ini juga akan membawa kita kepada kemenangan. Apapun yang kita alami, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang tak pernah berubah. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Amin. Tak terselami pikiranmu, tak terukur. Amin. Kasih setiamu Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Kami naikkan iman kami percaya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya
tak tergoyahkan. Kau tetap Allah yang besar, Allah yang mulia di hidup kami. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi bergoyang, tapi kami percaya Engkau Allah yang sama. Kasih setiamu tak pernah pergi atas hidup kami, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Tempat kami berharap, tempat kami meminta. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Amin. Semua tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari kita angkat tangan kita, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Walau apapun yang terjadi, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, oh, Kau tetap Allah. Yes, Kau tetap Allah sampai selamanya. Walaupun apa yang terjadi, walaupun bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, Engkau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan yang ku sembah. Kau tetap Tuhan yang mengasihiku. Ku percaya Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan. Kau Allah yang layak semua sembah kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Allah yang maha besar, kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Tak ada yang seperti Engkau. Kami tinggikan Kau Tuhan, karena Kau yang terbesar dan termulia. Layaklah Kau disembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, terima pujian yang terbaik. Terimalah Tuhan pujian kami yang terbaik. Berikan kami percaya Kau tetap Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Walau apapun yang terjadi, aku kan percaya, karena aku telah menyadari, aku telah merasakan perbuatan-Mu besar atas hidupku Tuhan. Dan kalau hari ini aku sedang mengalami masa-masa yang sulit, aku percaya Engkau tetap Allah yang sama, yang akan membawa aku kepada kemenangan Tuhan. Amin. Aku bersyukur Kau Allah yang mengasihiku Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Mari berharap hanya kepada-Nya. Oh, hari menyembah hanya kepada-Nya, Allah yang mulia.
Tuhan yang ajaib. Yesus Tuhan, Kau yang bekerja, Kau yang bekerja. Oh, kami rindu Tuhan untuk kami menyembah-Mu. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Kau satu-satunya sumber kehidupan kami, bukan yang lain, Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, walau gunung beranjak dan bumi bergoyang, tapi Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Walaupun habis dagingku, habis ragaku, aku mau katakan Engkau tetap Allah yang akan aku sembah sampai selama-lamanya. Bukan karena keadaanku, tapi karena Engkau yang mulia, yang layak disembah, yang layak terima yang terbaik, Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau akan lakukan lagi hal yang lebih besar atas hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu, Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau akan lakukan perkara yang lebih besar lagi. Sebab itu aku mau bersyukur dan aku mau menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Satu ayat Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Aku yang meratap telah Engkau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan aku berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dia telah merubah ratapan kita menjadi tarian. Dia mengikatkan pinggang kita dengan sukacita. Supaya kita boleh menyanyikan mazmur bagi Dia. Supaya kita tidak berdiam diri. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Syukur kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena Dia yang layak terima yang terbaik. Dia Allah yang telah memberi yang terbaik. Dia layak terima yang terbaik. Satu-satunya Tuhan yang hidup. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Aku bersyukur dari hatiku, bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan. Engkau yang terbaik. You're the best, You're the best Jesus. Oh, Kau yang layak terima yang terbaik. Pujian kami Tuhan, dinaikkan, menaikkan syukur dan pujian kita kepada Dia. Haleluya. Ini hatiku Tuhan, yang terbaik ku berikan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
Terima kasih Tuhan, kami disegarkan saat kami menyembah-Mu. Saat kami memuji, kami menyadari Engkau Allah yang layak. Terima segala yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan menyembah Dia, mari kita bersama berkata, amin. Oke, terima kasih buat pelayanannya Trip Prophetic yang sudah melayani kita, sungguh luar biasa. Oke, kami menyambut Bapak Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir ya. Dan juga teman-teman yang ada di rumah ya, mungkin menyaksikan lewat tayangan YouTube ya. Selamat datang ya. Selamat bergabung di dalam Gereja Abalov. Nanti setelah ibadah selesai, buat sahabat baru yang baru pertama kali hadir, jangan langsung pulang. Mampir dulu ya. Nanti setelah pulang ada counter yang namanya welcomer. Bapak Ibu bisa mampir, cakap-cakap sedikit lah. Ngobrol-ngobrol lah dikit ya. Ya, ngopi-ngopi ya. Nah, nanya ya, ada kegerakan apa nih di gereja kita ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kegiatan apa aja ya. Apa yang sedang gereja kita lakukan, silakan. Bapak Ibu boleh tanyakan dan ada tentunya cindera mata ya. Souvenir buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Buat Bapak Ibu yang mau memberi ya, baik itu persembahan maupun juga persepuluhan ya. Buat yang ada di rumah ya, bisa transfer ya, ada tertera di layar rekeningnya atau QR code ya. Buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini bisa juga transfer atau masukkan ke amplop, nanti pada saat pulang bisa ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Jadi kalau mau memberi jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu ya. Oke, selanjutnya ada beberapa pengumuman. 1, 2, 3. Wah, luar biasa ya. Hari Senin ya, Senin besok ada komunitas pria ilahi mantap dan harmonis tentunya ya. Luar biasa, ini khusus buat pria-pria ya. Yang ibu-ibunya gimana? Gak usah ikut, tapi dukung bapak-bapaknya ya, suami-suaminya supaya ikut ya. Ini sungguh luar biasa, nanti ada impartasi yang begitu dahsyat buat setiap kita pria-pria dan kita bisa menjadi semakin maksimal tentunya ya. Tanggal 27 ya, jam 19.30 di Lounge HOG lantai 2 ya. Catat ya, hari Senin ya. Pengumuman berikutnya adalah Married for Life, MFL. Nah ini buat pasangan yang sudah menikah atau berkeluarga ya. Kayak saya pikir saya nggak perlu nih ikut, kurang mantap apa, saya udah 22 tahun ya saya, kita menikah ya. Tapi ternyata masih banyak yang kurang. Ya, apalagi teman-teman di sini yang suka pagi buka cek, sore buka cok. Pasangan suami istri cek terus ya. Perlu ikut ya, banyak kebenaran yang akan kita dapatkan di MFL ini. Saya sungguh bersyukur bisa mengikutinya dan kami sebuah proses kami akhirnya bertambah semakin baik di dalam kehidupan kami ya. Nah ada kontak personnya bisa ada di layar ya, bisa dicatat ya oleh teman-teman. Untuk berikutnya adalah PFL, Parent for Life. Wah luar biasa, ada MFL juga ada Parent for Life. Ini buat teman-teman yang sudah memiliki anak ya. Bagaimana kita membangun hubungan di dalam keluarga kita. Saya pikir saya juga tadinya udah bener lah mendidik anak ya. Ternyata nggak gampang-gampang susah. Bener nggak Bapak Ibu? Apalagi anak saya sudah beranjak dewasa. Hubungan kami kadang ada juga timbul konflik dan sebagainya ya. Maksud kami sebagai orang tua baik. Saya pengennya memberikan yang terbaik sama istri saya. Tapi kadang ternyata caranya banyak yang salah. Ya. Maksudnya baik nggak diterima dengan baik caranya. Setelah ikut PFL kami baru ngerti loh. Oh ada beberapa cara yang membuat saya itu jadi menyadari. Maksud saya nggak nyampe. Yang tadinya maksudnya baik terimanya salah, akhirnya apa? Malah bentrok ya. Makanya Bapak Ibu yang punya anak silahkan ikuti ini kegerakan yang luar biasa yaitu Parent for Life. Dan juga bisa menghubungi yang ada tertera di layar ya kontaknya ya. Pengumuman berikutnya adalah sembako bersubsidi GI 1000.
Nah, bagi Bapak Ibu yang pemegang kartu pembeli sembako bersubsidi akan diadakan kembali nih. Luar biasa, yaitu pada minggu depan ya, tanggal 2 April di counter depan ruang ibadah ya. Syaratnya apa? Jangan lupa membawa kartunya ya. Kalau lupa kan nggak bisa ya. Ya itu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat wajah-wajah yang haus dan luar biasa. Pembicara kita pada siang hari ini sungguh luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mengenalnya, ada satu kata doang, terlalu. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Pang. Jangan terlalu tinggi Pak, di promosinya ntar jatuh. Ya, saya nggak dikenal, saya nggak kapaitan kok. Ya, tapi saya akan berpikir kalau jemaat nggak mengenal Tuhan, nah itu jadi PR. Ya, apa yang diajarin di gereja. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk siang ini kami boleh beribadah. Ini saatnya kami duduk diam sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu. Kami mau belajar seperti sikap Maria yang mendengarkan Engkau. Biarlah hati kami boleh terbuka, Engkau mengisi kebenaran firman-Mu dalam alam bawah sadar kami dan memampukan kami untuk mempraktekannya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir, berkati juga Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini, siang ini saya ingin menyampaikan ya topik bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Ya, sekarang coba saya mau tanya dulu, mana lebih dulu? Ya, ini bukan ayam atau telur, bukan. Mana lebih dulu komsel sehat buat saya jadi sehat? Atau rohani saya sehat buat komsel sehat? Hah? Yang mana? Komsel dulu sehat. Ada yang bilang rohani sehat dulu. Ya, ini sama dengan telur sama ayam. Ya. Oke. Mari kita coba berpikir lebih jauh sedikit. Ya. Maksudnya begini. Kalau saya sehat rohani, saya bisa mempengaruhi komsel juga jadi sehat. Ya. Tapi kalau komselnya sehat juga bisa bikin orang yang datang ke komsel sekalipun tidak sehat dia bisa jadi sehat. Ya. Jadi mana duluan? Hah? Hah? Bilangin siapa yang sadar duluan? Betul kan? Ya. Nah, jadi kalau saya sadar, saya akan bikin sehat. Ya. Apa contoh yang tidak sadar? Contoh, mau dengar nggak? Mau, puji Tuhan. Tapi saya berharap jangan telinga saudara berdenging. Jangan kau bilang bahwa ini pembicara lama bener ngomongnya. Kapan dia selesai? Ya, artinya apa? Saudara sedang ditegur. Kalau kita hatinya terbuka untuk ditegur oleh Tuhan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita datang ke komsel, bilang, saya dapat apa datang ke komsel? Saya gak pernah didoain. Saya dicuekin. Ya. Doain kek. Ya. Nubuatin kayak saya. Kalau saudara punya sikap hati seperti itu, saudara akan kecewa datang ke komsel. Ya. Sebaliknya yang satu lagi bilang gini, oh saya tahu nih komsel, ya di komsel itu tujuannya bukan minta berkat. Saya datang ke komsel, saya mau menjadi berkat. Sebelum saya ke komsel atau saya setiap hari, saya ambil waktu doa. Ya. Oh ada Pak Supi nanti, saya mau doakan dulu nih ya, datang. Saya doakan ya, Tuhan pengen ngomong apa sama Pak Supi, berkat apa yang saya bisa berikan ke Pak Supi. Ya, Pak Supi bilang yes gitu nah kan.
Ya. Nah, lalu saya berdoa dan Tuhan bicara sesuatu. Lalu saya sampaikan pada waktu komsel. Ya, Pak Supi diberkati, betul? Betul sekali itu. Nah, dia bilang kan gitu. Ya. Jadi kalau saya punya sikap mau memberkati orang lain, ya, akan beda hasilnya. Ya. Atau gini, wah saya datang ke sana, misalnya, wah kalau ke rumah Pak Nanda, komsel mah selalu ada makanan yang enak. Ya, waduh kalau datang ke rumah Pak Kuba, air minum juga nggak dikasih, sorry ya Pak. Ini hanya perumpamaan ya, bukan sesungguhnya. Tapi yang saya tahu, saya pernah datang ke komsel Pak Kuba, makanannya melimpah, ya, minumannya melimpah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tahu fungsi komsel itu dan apa yang saya lakukan itu akan membuat kita bergairah. Komsel itu Saudaraku bukan cari makan. Itu tempat kita mencari Tuhan. Itu tempat sarana yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan baik secara pribadi maupun korporat. Dan saya mengucap syukur bahwa oleh komsel Saudaraku, kita melihat bahwa umat Tuhan mampu bertahan ketika pandemi datang. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya juga berterima kasih kepada GAGS yang sudah berdiri lelah di masa pandemi, kalianlah yang menjadi berkat. Saya bersyukur ada komsel Saudaraku masak lebih dibagiin ke orang lagi pandemi. Ya, ada komsel yang berani memasak bahkan berkorban dari dananya sendiri memberikan kepada sahabat-sahabat, teman-teman, tetangga yang butuh makanan ketika mereka kena COVID. Ya, artinya apa Saudaraku? Tuhan sedang bergerak melalui komunitas ini. Ya, dan kita bisa melihat bahwa melalui komsel lah ya kasih Tuhan dimanifestasikan. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan itu. Dan ingat Saudaraku, itu sudah berlalu dan jadi sejarah. Tapi di waktu saudara melakukannya, saudara telah menjadi ya tangan perpanjangan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Dan saya percaya banyak orang berkata, yang begini nih jarang ada di dunia sekarang dan saya diberkati. Amin. Ya. Pandemi ini belum apa-apa. Masih akan ada lagi yang lebih berat. Bagaimana kita mampu bertahan kalau kita tidak berjumpa Tuhan? Bagaimana mampu kita bertahan kalau kita tidak punya komunitas? Ya, nah, mari saudaraku, melalui apa yang saya sampaikan hari ini, sadari bahwa komsel itu adalah rumah Tuhan. Komsel itu adalah keluarga rohani saya. Ya akhir zaman kita nggak bisa hidup sendiri saudaraku. Ya, baik tolong slide berikutnya ya. Nah ini adalah nubuatan Nabi Yesaya ya. Ini udah ribuan tahun dinubuatkan dan saya percaya bahwa ini akan terjadi dan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mari saudara kita baca Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan beri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya. Ini adalah nubuatan. Nabi Yesaya ini hidup kurang lebih 800 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa dari 66 kitab, maksudnya 66 kitab Alkitab saudaraku, 66 pasal dari surat Yesaya ini hampir dikatakan ya satu pasal itu mewakili satu kitab. Yesaya ini adalah nabi yang luar biasa saudaraku. Ya, pada zaman dia
ya dia berkhotbah, dia menyampaikan kebenaran firman, tidak ada satu orang pun yang bertobat. Tapi apa yang dinubuatkan, apa yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya itu digenapi sepanjang sejarah hingga hari ini, saudaraku. Dan apa yang dituliskan ini adalah sebuah nubuatan bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu akhir zaman, ya, gunung tempat rumah Tuhan, ya. Nah, gunung di sini yang dimaksudkan adalah itu adalah pemerintahan, ya, pemerintahan dunia, pemerintahan zaman raja-raja, saudaraku, ya. Nah, pemerintahan raja akan berhenti, ada masanya, sama halnya presiden akan ada waktunya. Tapi pemerintahan Tuhan itu berlaku, ya, dari awal hingga akhir tidak pernah berubah. Dan itu adalah otoritas yang tertinggi atas manusia. Ya, jadi saudaraku, otoritas yang tertinggi itu akan dinyatakan kepada segala bangsa. Dan banyak orang akan mencari kebenaran itu yang terjadi di akhir zaman. Ya. Nah, dan akan terjadi Bapak Ibu bahwa banyak orang suku bangsa akan datang ke rumah Allah Yakub. Ya, dan di rumah Allah Yakub itu Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Dan dikatakan kita diberi kemampuan untuk menjalankannya. Ya, sebab dari Sion ini bicara tentang rumah Tuhan. Ya, akan datang pengajaran firman dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur saudaraku, ya, melalui MFL kita belajar bagaimana saya bisa berfungsi sebagai seorang suami yang baik, seorang istri yang baik. Melalui PFL kita mengerti bahwa banyak hal yang kita ajar kepada anak-anak kita ternyata bukan yang Alkitabiah. Ya, melalui MFL saudaraku. Nah, pengajaran itu dalam komunitas-komunitas. Jumlahnya hanya sekitar 6-7 pasang, nggak banyak saudara. Ya, dan nyata sekali bahwa Tuhan berkarya mengajarkan kita. Kita bersyukur saudaraku. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku, ya, survei gereja menunjukkan begini. Ya, ini kenyataan saudaraku. Orang yang datang saudaraku di ibadah seperti kita bukan berarti tidak boleh datang saudaraku, boleh. Kita harus merayakan kehadiran Tuhan melalui ibadah seperti ini, ibadah korporat. Tapi kalau kita mau belajar mendalami gaya hidup Allah, mendalami firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan mendalam, tempatnya bukan di ibadah raya. Tempatnya adalah di rumah Tuhan, yaitu komunitas-komunitas, yaitu komsel-komsel. Kita kalau mau praktek saudaraku, hidup yang sebenarnya praktek di komsel. Bukan di ibadah raya seperti ini. Ya, nah mari Bapak Ibu kita responi apa yang menjadi nubuatan Nabi Yesaya ini yang datang dari Tuhan ini saudara. Supaya kita benar-benar mengalami kemenangan hidup di akhir zaman. Nah, mari kita lihat juga saudaraku apa yang dituliskan dalam kitab Ibrani ya di rumah Tuhan dalam perjanjian baru. Ya, saya akan bacakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, ya, dalam membangun komsel atau rumah Tuhan, komunitas saudaraku, Tuhanlah yang paling ahli dalam membangun. Dan harus pakai cara Tuhan, bukan cara manusia. Tuhanlah yang menjadi ahli, Allah lah yang punya rumah itu, kita harus nanya ke dia. Maka setiap kita kalau mau bangun rumah Tuhan, ya, kita perlu intim. Maksudnya itu menyediakan waktu untuk baca firman. Supaya akal budi kita ya dipengaruhi, diisi oleh kebenaran firman. Jadi kita tidak bisa gunakan cara-cara dunia dalam membangun komunitas. Ya, enggak bisa saudaraku kita gunakan pengalaman-pengalaman kita untuk bangun komsel kita. Harus tanya kepada Tuhan, harus sediakan waktu untuk berdoa. Tanya, ini Tuhan maunya apa?
bagaimana saya membangunnya? Ya, sama seperti Musa ketika dia melayani di bait Allah, saudaraku, dia tunggu Tuhan, apa perintah Tuhan buat bangsa Israel. Nah, demikian juga ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu setia mengepalai rumahnya. Jadi harus diketahui bahwa setiap komsel itu fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dia adalah kepala dan dia siap bergerak bersama dengan kita. Jadi maksudnya saudaraku, Bapak Ibu saudaraku gini ya, kepalanya sudah ada, badannya, anggota tubuhnya adalah kita semua. Jadi bilang kiri kanannya, kamu tahu nggak, kamu tuh penting di dalam komsel. Tanpa kamu nggak lengkap. Ya, sang kepala mau melakukan apapun nggak ada kamu nggak bisa. Ya, misalnya kepalanya mau pengen minum gitu, ya, tangannya nggak bergerak, diem aja. Kita dapat minum nggak? Enggak. Ya. Kemudian tangannya suruh gerakin. Tuh ambil dompet, keluarin duit, kasih ke orang lain. Kasih anggota komsel itu. Bisa nggak kita lakukan? Enggak bisa kalau nggak connect dengan kepala, nggak ada kehidupan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak sang kepala, maka komsel kita rasanya hambar. Enggak ada manifestasi Tuhan di dalamnya. Kalau kita tidak persiapkan diri kita, saudaraku, baca firman untuk jadi berkat buat orang lain, belajar saudaraku menyampaikan apa yang Tuhan mau melalui nubuatan, oleh kata-kata yang menguatkan saudaraku. Komsel itu kering saudara. Manifestasi Tuhan akan terjadi ketika ada 3 hal ini saudaraku. Kebenaran firman yang mengajarkan kita yang dimanifestasikan melalui kehidupan kita. Ya, kemudian ada perbuatan kasih, tindakan kasih yang dinyatakan. Ya, kemudian yang ketiga saudaraku ada manifestasi kuasa. Ya, jadi kalau tidak ada 3 ini hambar, komsel kita hambar saudara. Ya, nah saya bersyukur sebelum saya kunjungan ke komsel, saya datang ke komsel, saya selalu berdoa lebih dahulu. Tuhan mau ngapain ini? Tuhan mau ngomong apa ini? Ada firman apa yang bisa saya sampaikan? Ya, ada manifestasi kuasa apa yang harus saya lakukan? Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, kata rumah di dalam ayat ini dalam bahasa Yunani ditulis sebagai oikos. Oikos itu juga berarti rumah atau suku tertentu atau komunitas atau keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ingatkan kembali bahwa komsel itu adalah rumahnya Tuhan. Ya, artinya setiap kita yang tinggal di rumah itu punya tanggung jawab. Jangan sampai kita tidak peduli saudaraku. Ya, kemudian saudara kita harus tahu bahwa komsel itu rumah Tuhan, komsel itu adalah keluarga rohani saya. Perlakukanlah itu sebagai keluarga rohani. Ya, bangunlah saudaraku komunitas atau komsel itu dengan harapan setiap kali kita datang ke komsel, setiap kali kita melakukan komsel, ya berharaplah akan kehadiran dan mengalami Tuhan. Ya, nah dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia. Ini adalah rahasia sebenarnya di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita datang ke komsel dengan harapan saudaraku kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi saudaraku ketika di komsel saudara jangan bawa hal-hal yang dari dunia. Ya, bukan berarti tidak boleh bicara politik dan sebagainya, boleh. Tapi bukan itu yang menjadi fokus. Ya, bukan bicara, jangan saudara punya pemikiran, oh ini komsel, belum ada yang masuk asuransi, saya pengen tuh prospek di situ. Boleh enggak? Boleh aja, enggak masalah, enggak salah. Tapi kalau ngomongnya itu terus, kita enggak fokus kepada sang kepala. Kita enggak membangun komunitas kita. Ya, atau bicara tentang yang lain, kue tiaw misalnya ya. Oh kue tiaw ini masaknya begini, oh kue tiaw ini rasanya begini. Bukan itu saudara. Ya,
Yang kita bicarakan adalah apa? Hal-hal yang membangun fokusnya kepada Tuhan. Ya. Terus saudara, jangan juga fokusnya gini, kepada diri kita sendiri. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bagaimana cara hidup dalam komunitas yang benar, bagaimana caranya kita mempraktekkan gaya hidup Allah. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal, itu adalah komunitas yang sempurna. Jadi saudara, kalau Allah kita adalah komunitas yang sempurna, kita pun perlu hidup di dalam komunitas yang benar yang berfokus kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita tidak hidup dalam komunitas, tidak hidup dalam komsel, itu normal nggak? Normal nggak? Saya nggak ada komselnya, saya ke gereja. Normal nggak? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang berani, saya tahu. Ya, dan saya tidak perlu jawabannya. Cuman saya berpikir begini, kalau Allah kita aja itu hidup berkomunitas, sementara kita yang percaya Tuhan tidak hidup dalam komunitas. Ya, ada sesuatu yang salah. Dan kita nggak mau mengakuinya. Biarlah yang mendengar bertobat. Ya, nah, oke. Mari lihat slide berikutnya. Ya. Nah, kita nanya, siapa yang memulai? Oh, itu tugas PKS, bukan saya. Ya, saya datang, saya mau sedot aja, sedot semuanya. Ya, itu artinya gaya hidup dunia. Ya, di dunia ini gaya hidupnya itu adalah untuk saya dan untuk saya. Saya datang di komsel supaya diberkati. Saya datang di komsel supaya didoakan. Saya datang ke komsel supaya apa? Dikasih duit. Saya datang ke komsel supaya apa? Hah? Saya udah ngomong-ngomong dah. Tapi Tuhan datang ngapain? Tuhan datang mau ngapain ke komsel? Memberkati, menyembuhkan, membebaskan orang dari pengaruh kuasa jahat, ya, memberi kamu jalan keluar. Beda nggak budayanya? Ya, bilangin pembicara lagi ngomong tentang kamu. Ya, ya, nah, komsel itu tempat kita melatih bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, ya, tidak boleh kepahitan. Jangan bawa kepahitan dalam komsel. Ya. Ya, datang ke komsel gara-gara Pak Hedis nggak doain saya. Ya, udah tahu saya bermasalah, besok nggak mau datang lagi. Ngelihat wajahnya, aduh, entar dah, enggak. Ya. Bukan budaya seperti itu yang harus kita hidupi, saudaraku. Bukan. Ya. Tahu nggak saudaraku? Di dalam komsel dilarang kepahitan. Kalau Pak Budi bilang kepahitan, kampungan loh. Ya, kenapa nggak boleh kepahitan di komsel? Kenapa? Ayo, ini tempatnya kita praktek. Di komsel itu nggak boleh kepahitan. Di komsel itu kita praktek mengasihi musuh. Hah? Ya kan? Benar, Pak Supi bilang bukan gaya hidup Tuhan. Bilangin, sang kepala aja gak pernah kepahitan. Lu dilarang kepahitan. Ya kan? Kita gak diberkati, kita benci sama Tuhan, kita kepahitan sama Tuhan. Tuhan kepahitan gak sama kita? Enggak. Ya, waktu lagi susah datang ke rajin, ke komsel, mohon-mohon didoakan. Udah sukses ditinggalin, gak pernah datang lagi. Terus bangkrut datang lagi, kepahitan. Pertanyaannya Tuhan kepahitan gak? Enggak. Ya. Yang kepahitan PKS-nya. Waduh Pak Supi.
Bahasa kerennya bilang udik bener. Ya. Nah, ini tempat yang terbaik saudaraku. Ya. Kenapa kita tidak boleh kepahitan? Karena mindset kita menentang kebenaran firman Tuhan. Karena kasih kita gunakan dalam komunitas itu, kita gunakan kasih manusia. Kasih manusia lebih banyak bicara rasa take and give. Betul nggak? Saya berbuat baik kepada kamu, saya berharap kamu suatu hari juga berbuat baik kepada saya. Bukan. Tuhan berbuat baik kepada kita karena memang sifat aslinya demikian. Kalau kita bisa berbuat baik kepada semua orang, ya, bahkan kepada musuh sekalipun saudaraku bisa berbuat baik saudaraku. Dan terus menerus ada kasih ini dalam hidupmu, engkau tidak pernah kecewa. Kenapa saudaraku? Ya, karena orang yang kecewa itu adalah hatinya pahit. Merasa diperlakukan tidak adil. Ingat orang yang pahit saudaraku pikirannya itu dipenuhi oleh pikiran negatif. Otak kita ini diciptakan Tuhan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Harus punya pikiran yang positif. Kalau kita biarkan itu pikiran kita jadi negatif, sebenarnya kita sedang meracuni akal budi kita. Kita memandang segala sesuatu dengan curiga, mandang orang dengan pikiran yang jahat. Tuhan mau kita bebas dari itu semua, makanya kita disuruh mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ketemu ya anggota komsel yang suka nyolot, itu latihan. Ya, mungkin ada di antara saudara bilang gini, ini pembicara ngomongin saya dari tadi. Ya, saya mau ngomong lebih keras sedikit ya. Bilang, Tuhan lagi negor. Lembutkanlah hatimu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita ketemu orang di komsel yang bikin kita itu nggak sabar banget. Latihan sabar. Kalau kita datang kepada Tuhan, hubungan yang baik dengan Bapa setiap hari saudaraku akan membuat apa? Kasih Tuhan itu mengalir ke dalam hati kita. Dan kasih itu ada di hati kita. Kasih tak bersyarat itu membuat kita hidup bebas. Kasih tak bersyarat itu memampukan kita menghadapi orang-orang yang selalu pakai pisau. Mulutnya penuh dengan silet. Penuh dengan pengampunan. Kita tidak pernah kecewa. Ketika kita membantu orang lain, kita mendoakan orang lain, dengan tulus kita melakukannya. Ya, jangan saudara berpikir, ini Pak Gun gak realistis. Saya disuruh berbuat baik, padahal saya suka dimanfaatin orang. Ya, nah saya beritahu saudaraku, saya sering melakukan hal itu dan juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi apa yang saya tanya, kembali lagi, sang kepala yang mempunyai rumah, saya selalu bertanya, Tuhan bagaimana saya menghadapi orang yang seperti ini. Setiap kali datang ceritanya kepahitan melulu. Dengernya aja gerah. Ya. Pikiran kita yang sehat bisa jadi kepahitan juga. Ya. Jadi dia bawa racun ke sini. Tapi sekali lagi ketika saya merenungkan lebih jauh, akhirnya saya mengerti. Saya butuh kasih Bapa. Kasih Bapa itu membuat saya tetap sehat saudaraku. Memandang segala sesuatu dengan cara Tuhan yang memandang. Saya harus berpikiran positif. Tapi kalau begini terus saya dimanfaatin orang, sakit juga. Kan saya masih hidup dalam daging. Tapi Tuhan hanya bilang sama saya gini, ya, kamu terus dilatih untuk punya hati Bapa. Ya. Kemudian yang kedua, firman Tuhan tuh jangan dipetik hanya sepotong. Ya, hendaklah engkau tuh tulus seperti merpati. Tapi ada bagian belakangnya. Cerdik seperti ular, maksudnya gini, kita harus gunakan akal budi kita. Kembali lagi tanya, ini motivasinya apa? Bagaimana kita bersikap? Ya, jadi ada kelengkapannya. Ya, jadi kalau yang datang, ya ngomong hal yang negatif, ngomong tentang kesusahan dan sebagainya. Saya pernah loh nasihatin orang begini, ya, saya butuh ini, saya nggak ada duit sekarang. Saya bilang sama dia, mungkin secara uang kamu saat ini nggak ada. Tapi kamu sesungguhnya adalah orang yang kaya. Tuhan kasih kamu tenaga yang kuat besar. Badan kamu lebih besar daripada saya,
ya, otot-ototnya lebih besar, kamu bisa kerja 2 kali lipat lebih baik daripada saya. Kenapa kamu tidak gunakan kekuatan dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kamu untuk mendapatkan uang? Ya, orang kalau sadar langsung dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau yang nggak sadar, kembali lagi hatinya pahit. Ini dasar, dia cuma bisa khotbah doang. Ya, nggak ada kenyataannya. Ya, saudara tahu, ketika kita berpikiran seperti itu, kita membiarkan pikiran kita negatif. Ingat saudaraku, saudara berpikiran negatif, saudara sedang menentang Tuhan. Ya, kalau saudara menentang Tuhan, saudara pernah menang nggak? Ya, saudara akan terus sengsara, saudaraku. Saudara akan dipenjara oleh emosi kebencian. Ya, nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mari saudara kita ubah mindset kita, ya. Nah, gunakanlah kasih Tuhan, bukan kasih manusia, supaya tidak kecewa, ya. Nah, membangun rumah Tuhan adalah membangun pribadi setiap anggota komunitas itu, ya. Udah kita kasihi baik-baik, saudaraku, udah kita lakukan hal, pokoknya udah lakukan yang terbaik. Ya, tahu-tahu dia datang, aku kepahitan sama kamu. Terus kitanya amsyong begitu? Enggak, jangan saudaraku. Ya, bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi sekali lagi, perkara dia mau respon seperti apa, kita hanya bisa berdoa. Dan saya percaya, kalau dia anak Allah, dia punya roh Allah yang sama. Dan roh itu akan menyadarkan dia. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi Tuhan mampu mengubah orang lain. Kita bisa mengubah diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak kepahitan menghadapi orang seperti ini? Ya, bagaimana caranya supaya saya tidak emosi menghadapi orang seperti ini? Kita yang berubah. Ya, di mana kita melatihnya? Sekali lagi di dalam komsel. Ya, nah dalam kita membangun komsel, saudaraku, Tuhan memberikan kita kemampuan dan kasih karunia. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, tolong slide berikutnya. Ya, mari kita gunakan karunia-karunia rohani ini untuk membangun komunitas rohani, untuk membangun rumah rohani. Jangan gunakan cara dunia. Ya. Nah, dalam surat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan, sidang, penatua. Nah, Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan, ya. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membangun komunitas, karena itu memang rumah Tuhan dan cara Tuhanlah yang terbaik untuk membangunnya. Ya, ada 3 jenis karunia yang diberikan Allah kepada kita. Ya, slide berikutnya. Nah, slide ini. 3 jenis karunia itu adalah yang pertama Allah Bapa ini memberikan kita karunia motivasi, 7 karunia motivasi. Ya, dan ini diberikan kepada semua orang. Semua manusia. Jadi tidak berlaku untuk bukan manusia. Ya. Nah, apa aja itu saudaraku? Ya, ke-7 karunia ini, ya. Yang pertama adalah karunia untuk bernubuat. Jadi ada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia mampu berbicara tentang kebenaran. Sekalipun dia tidak percaya Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, dia bisa memprediksi misalnya masalah ekonomi, keadaan, politik, dan apa yang diprediksinya benar. Dan Tuhan memang sengaja menempatkan orang ini menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk memperingati manusia. Itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, kemudian ada yang melayani. Ya, dengan sukacita dia melayani. Saya pernah ketemu orang yang melayani saudaraku dengan penuh sukacita dia melayani dan tulus melayani kita. Walaupun dia bukan orang Kristen. Tapi saudaraku, dia bisa melayani bahkan lebih baik daripada orang Kristen. Dan semua kita saudaraku punya karunia ini yaitu melayani. Kita bisa melayani sesama kita, melayani tetangga kita, melayani orang tua, melayani siapa saja saudaraku. Ya. Nah, kemudian ada lagi karunia mengajar. Ya. Ada guru-guru di sekolah yang bukan orang percaya Tuhan, tapi kalau dia ngajar kita ngerti dengan jelas. Ya. Dan kalau dia ngajar saudaraku, ya, kita nangkepnya, wah ini sederhana sekali pengajaran. Tapi kita menangkap esensi yang diajarkan. Ya, kemudian saudaraku, ada juga karunia untuk menasehati.
Jadi ada orang tertentu diberi kemampuan untuk menasehati kita dan nasihatnya itu benar. Ya, kemudian kita melihat lagi ada yang membagi-bagikan sesuatu. Ya, ini adalah karunia gembala kalau dalam gereja. Ya, dia berbagi waktu, dia senang kalau ada orang yang berbagi perasaan, gitu ya, sabar menantikan. Ya, nah saya jujur saya berkata di bagian ini saya kurang. Ya, nah saya lebih suka kalau mau konseling sama saya langsung aja dicabut ke akarnya. Ya. Paling orangnya sakit. Ya. Tapi kalau sakit saya bilangin kampungan lebih sakit lagi apa enggak? Saya enggak tahu. Ya. Nah, kemudian ada lagi saudaraku, ya, orang yang memberi pimpinan. Jadi dia kalau memimpin dengan mudah dan orang yang dipimpinnya senang sekali dengan cara dia memimpin. Ya. Dan sekali lagi, orang yang memimpin, firman Tuhan bilang, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi Pak Supi tolong jangan ngomong lagi ya, capek deh aku. Karena pemimpin gak boleh capek, rajinlah memimpin. Saudara juga tolong ya, jangan bilang ini Pak Gun bawel benar nih. Ya, udah ngomong sekali, khotbahnya sekali, besok diulangin lagi, lusa diulangin lagi. Ya, bukan begitu saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan, saya bukan bela diri. Tapi betul saudara bahwa seorang pemimpin itu harus rajin dalam memimpin. Ya. Nah, oke. Ada orang yang memang diberi karunia kemurahan. Ya, lakukanlah dengan sukacita. Jadi maksudnya gini, ada orang yang memang dia menunjukkan kemurahan itu segini saudara. Gampang sekali memberi segala sesuatu. Bagi duit tuh gampang buat dia. Ya, lakukanlah dengan sukacita. Ya, jadi jangan dengan paksaan. Oke, kita lihat lagi. Karunia yang berikutnya adalah 5 karunia fungsi jawatan. Ya, kita tahu bahwa 5 jawatan udah gak ada dalam gereja Tuhan, tapi fungsinya sampai hari ini masih ada. Ya, dalam membangun rumah Tuhan, Tuhan menyediakan rasul-rasul untuk menolong bahwa Komsel itu bisa berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan maksimal, terbangun dengan rapi, terbangun dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nah 5 fungsi jawabannya sebenarnya ada di antara kita semua. Kalau kita rajin melatih diri kita, terus menerus kita akan tahu. Pasti ada panggilan Tuhan dari 5 bagian ini. Nah, apa saja saudaraku? Yang pertama adalah rasul. Rasul ini mampu melihat peta, melihat kemana Tuhan mau memimpin gereja ini, kemana Tuhan mau memimpin Komsel, bagaimana cara membangunnya, terus apa saja yang dibutuhkan, terus dia bisa melihat siapa orang yang cocok tempatnya di sini. Ya, kemudian ada juga saudaraku nabi-nabi, bagaimana cara membangun dengan benar, dan nabi ini tahu, oh ini caranya salah, ya, oh ini caranya benar. Ya, dan fungsi nabi-nabi itu saudaraku diberikan Tuhan, ya, supaya apa yang kita bangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian pemberita Injil, ya. Nah, pemberita Injil ini saudaraku orang-orang yang kalau dia ngomong saudaraku dengan orang lain, ya, dalam waktu 5 menit dia langsung percaya Tuhan. Ya, kalau kita ngomong 5 tahun belum tentu dia percaya. Kepahitan mah iya, ya. Nah, itu adalah penginjil saudaraku, ya. Saya percaya saudara di antara kita ada yang demikian. Kemudian saudaraku, ya ada gembala-gembala, ya, seperti Pak Nanda, ya, thank you ya Pak Nanda, jadi gembala yang baik. Kadang-kadang saya curhat juga sama dia sabar menunggu saya, ya, saya didoakan, thank you juga, ya. Kemudian ada lagi pengajar-pengajar seperti Pak Mindra, ya, saya bersyukur ya oleh pengajarannya sederhana firman Tuhan kita dapat mengerti dan kita diperkaya. Nah, tapi semua ini digunakan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan bagi tubuh Kristus. Dan kalau kita mau menuju ke sana, ya tetaplah setia dan rajin melatih diri. Dari 5 ya fungsi jawatan ini kita akan tahu saya ada di mana. Yang terakhir saudaraku yaitu manifestasi 9 karunia Roh Kudus. Ya, nah ini penting sekali saudaraku. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita membangun. Ya, ke-9 karunia itu adalah dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 saya tidak akan baca semuanya. Yang pertama adalah karunia berkata-kata hikmat. Kemudian kata-kata pengetahuan. Kemudian iman saudaraku.
kemudian karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, membeda-bedakan bermacam-macam roh, dan saudaraku ya karunia memampukan kita untuk menafsirkan atau berbahasa roh, ya, juga karunia bahasa roh, ya. Nah, di mana kita melatihnya? Di dalam Komsel. Dari 9 karunia ini saya bagi ada 3 saudaraku, ya. Yang pertama adalah karunia pewahyuan melalui perkataan hikmat. Kemudian perkataan pengetahuan dan karunia membedakan roh. Ya. Saya kasih contoh begini. Bagaimana kita menggunakannya? Ya. Satu kali saya didatengin oleh sepasang suami istri yang usianya kira seperti saya. Ya. Dia bilang gini, saya datang ini waktu kemarin ke Amerika. Saya udah puluhan tahun datang ke Amerika. Ya. Saya terus terang ngomong, ya saya bilang Tuhan tidak adil. Lalu dia menceritakan, saya itu satu angkatan sama si A, si B, saya dapat lotre datang ke sini. Ya, mereka sudah punya rumah, punya perusahaan, ya, mereka sudah diberkati luar biasa. Kita sama-sama anak Tuhan dan orang percaya. Sementara saya masih tetap seperti dulu, masih berjuang. Rumah belum punya. Ya. Kondisi perekonomian tetap tidak lebih baik. Ya. Kenapa? Ya, saya sebagai orang yang percaya Tuhan, saya kurang apa? Dia bilang gini, ya, coba saudara dengarkan statementnya. Ya, saya bekerja, ya, bahkan saya dipercayakan bekerja, ya, sudah saking lamanya bekerja, akhirnya semua karyawan baru yang diterima di perusahaan ini, ya, dia melayani di rumah sakit, saudaraku, bukan melayani, dia bekerja di rumah sakit, dia bilang gini, ya, orang-orang yang baru diterima, ya, untuk menjadi nurse, ya, saya yang melatihnya. Ya, setelah dilatih mereka bisa, kemudian mereka kerja, enggak lama kemudian itu yang dipromosiin. Sementara saya masih tetap di bawah. Lalu dia bilang lagi, ya, saya kurang berbuat baik apa? Pagi-pagi saya siapin makanan. Saya kasih makanan yang terbaik dari rumah saya kasih kepada orang-orang yang saya training. Ya, begitu mereka naik pangkat, saya ditinggal. Bahkan saya digosipin. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak adil sama saya? Coba kalau saudara ditanya perkataan yang seperti itu, saudara jawab apa? Ayo, ada yang mau jawab? Nggak usah dijawab. Ya dia nanya, Pak. Kalau Bapak jadi saya, entah dia bilang aku kecewa. Ya, saya nggak boleh kecewa. Kan dia datang ke saya, dia nganggap kan, saya bisa memberi inspirasi, memberi jawaban. Gimana jawabnya? Apa yang terjadi? Dari 3 karunia tadi, hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Ini yang kami peroleh, saya bersama istri saya. Saya bilang gini, hatimu pahit, kamu kecewa. Ya. Yang kedua, ada roh iri hati bekerja di pikiranmu. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya saya bilang gini, karena kamu tidak menghidupi hidup sebagai seorang anak Tuhan. Kamu tahu Bapak kita itu mengasihi kamu tanpa syarat. Kalau kamu sadar kamu adalah anak Bapak, harusnya kamu juga punya sifat kasih tanpa syarat. Kalau kamu perlakukan mereka sebagai anak-anakmu, apakah kamu akan kecewa? Apakah ada bapaknya iri hati sama anaknya? Apakah ada bapaknya jealous sama anaknya yang lebih berhasil? Ya. Nah, kemudian saya bilang gini, karena kamu perlakukan mereka ya dengan cara dunia memperlakukan, maka kamu kecewa. Ya, kamu jadi orang Kristen sudah sekian puluh tahun, tapi kamu nggak pernah mendapatkan dan mengerti bahwa Allah mengasihimu dengan kasih yang tak bersyarat, dengan kasih yang tak terbatas.
Kasih itulah yang harus kamu hidupi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena kamu kecewa maka pikiranmu negatif. Kamu sebagai seorang pemimpin berkata-kata yang buruk kepada orang lain mempengaruhi ya semua pekerja. Akhirnya mereka nggak kerja maksimal. Karena apa? Gara-gara kamu kepahitan. Bagaimana orang bisa mengangkat kamu untuk jadi kepala, menjadi pemimpin? Ketika kamu jadi pemimpin, kamu menghakimi orang di sana. Ya, tentu saja. Kalau saya jadi pemimpin, saya juga nggak angkat kamu. Karena dia anak Tuhan, dia bilang, aku bertobat, Pak. Kalau saudara diomongin gitu gimana? Pak Gun, aku kepahitan sama kamu. Bilangin, ya. Kalau kamu kepahitan, kamu bukan anak Tuhan. Kita nggak mau punya sifat Tuhan. Ya, nah inilah karunia yang bekerja. Ya. Nah, ke-9 karunia ini karena ada Roh Kudus dalam diri kita bisa gunakan, kita bisa manifestasikan. Kalau saudara mau ya mendapatkan karunia kuasa saudaraku, sering-sering doain orang sakit. Ya, ingat saudaraku, kuasa yang bekerja bukan dari dirimu. Saudara berpikir gini, gimana kalau nggak sembuh aku malu? Yang mengutus, yang menyuruhnya harusnya malu. Nggak sembuh ya nggak apa-apa, namanya juga latihan. Kayak orang syuting bola saudaraku, kalau nggak masuk apa kita malu? Enggak kan? Tapi sekian banyak kita syuting akhirnya ujung-ujung ada yang masuk juga. Ya kalau saudara doain orang bukannya dia hidup langsung mati, puji Tuhan saudaraku. Selesai penderitaannya. Tapi kalau saudara terus-menerus doakan saudaraku, ya yang kanker bisa sembuh, puji Tuhan. Tapi kalau kita belum apa-apa udah takut duluan, saudara nggak akan pernah berhasil dan tidak akan pernah tahu bahwa power itu, kuasa itu dalam diri saudara. Saudara takut bernubuat, entar kalau saya sampai ini salah lagi, ya nggak usah takut saudaraku. Saudara latih terus menerus. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mau dipermalukan. Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan mau pakai kita untuk bangun orang lain. Amin. Mari saudaraku, jadikan Komsel itu keluarga rohani kita. Mereka ada saudara kita. Kalau mereka nyolot, puji Tuhan. Itu waktunya saya latihan terus menerus. Itu tandanya saya harus hidup dalam kasih Tuhan supaya tidak kepahitan. Karena kasih itu panjang sabar. Panjang sabar. Kasih itu rela menderita. Jangan dulu saudara bilang ini Pak Gun minta ya disalibkan, ayo kita rame-rame salibkan dia. Saudara saya bilang, jangan lakukan punya pemikiran seperti itu. Mari saudara, sadari. Komsel itu adalah jawaban di akhir zaman. Komsel itu akan terus bertahan. Tuhan menantikan kita untuk kita bergerak bersama-sama. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau nyanyikan, kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Inilah rinduku. Mari saya undang kita bangkit. Padamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
inilah kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kalau hari ini kami belajar tentang komunitas, kami belajar Tuhan bahwa Komsel itu adalah rumah-Mu. Ampuni kami Tuhan, Kau selama ini kami bawa gaya hidup dunia masuk ke dalam Komsel. Ampuni kami Tuhan, kalau kami membangun komunitas kami Tuhan dengan cara manusia membangunnya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami datang ke Komsel kami hanya minta diberkati. Kami datang ke Komsel kami hanya minta untuk didoakan, minta berkat-berkat-Mu. Hari ini kami mau berubah, karena kami percaya kami adalah tubuh-Mu yang siap bergerak. Dan Engkau sang kepala itu memakai kami untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu. Tuhan, kami mau menjadi bagian dari sebuah kegerakan di mana Engkau melakukan hal-hal yang dahsyat, yang memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Engkau yang sadar dan mau berkata, ini aku Tuhan, aku mau berubah, aku mau bangun Komselku. Aku tidak akan menunggu PKS-ku, aku tidak akan menunggu GS atau GA-ku Tuhan dalam membangun. Tapi aku mau berinisiatif dan aku percaya ketika aku mau, Roh Kudus akan menggerakkan. Engkau boleh taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau melihat tangan-tangannya ditaruh di dada. Biarlah hari ini Tuhan pembaharuan pikiran kami terjadi. Kami boleh memandang saudara kami Tuhan di dalam komunitas sebagai saudara rohani kami. Kami mau stop Tuhan penghakiman. Kami mau stop penolakan. Kami mau stop Tuhan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami mau fokus kepadamu. Kami mau saling membangun. Karena kami percaya ketika kami boleh bergerak bersama-sama. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang masih membutuhkan Engkau. Di luar sana banyak orang yang tidak tahu bahwa kasih yang tak bersyarat itu ada di dalam-Mu. Dan mereka belum pernah mendapatkannya. Ajar kami Tuhan untuk bergerak bersama-sama dengan Engkau. Dan berikan kami kegairahan di dalam membangun Komsel. Berikan kami pikiran dan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami memandang setiap anggota Komsel dan semua orang dengan cara Tuhan memandang. Dengan penuh dengan belas kasihan. Berikan kami keberanian untuk bertindak Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang sakit. Untuk kami berdoa. Dan kuasa-Mu kami percaya akan bekerja untuk menyembuhkan orang itu. Dan kami juga percaya Tuhan. Engkau mengurapi mulut bibir kami ketika kami berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Ketika kami meng-encourage orang lain. Engkau akan melakukan kuasa-Mu melalui mulut bibir kami. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau akan bergerak bersama dengan kami. Engkau akan menyatakan kedahsyatan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi lagu tadi. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan mengisinya dengan kasih-Nya yang tak bersyarat. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami siap Tuhan berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kami siap menjadi pribadi yang membangun komunitas, membangun rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Nya tertanam dalam pikiran dan hati kami. Dan Roh Kudus menolong dan mengingatkan kami untuk kami terus berjalan membangun rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, percayakan engkau berkat itu datang dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya
Roh Tuhan telah diberikan kepadamu dan ada di dalammu. Biarlah roh itu bekerja, memberi engkau inspirasi, memberikan engkau semangat yang baru. Kekuatan Allah yang bekerja membuat engkau terheran-heran melihat kedahsyatan Allah. Pergilah, jangkaulah jiwa-jiwa. Kemanapun kau pergi, payung pelindungan otoritas kerajaan Allah melindungimu. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan dengan fokus kepada Tuhan, engkau melihat tangan Tuhan menjadikannya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat Tuhan pun berkata, amin.